Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Istiqomah. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Adapun yang akan saya sampaikan pada hari ini, yang pertama yaitu mengenai riwayat Nabi Muhammad SAW, kemudian ada fase Mekah, fase Madinah, dan juga tujuan dakwah Rasulullah SAW. Baik, yang pembahasan pertama yaitu riwayat Nabi Muhammad SAW. Ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase sebelum kerasulan dan juga fase masa kerasulan. Nabi Muhammad lahir pada tahun Gajah, tahun dimana ketika pasukan Gajah Abraham menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, pasukan Abraham mengalami kehancuran. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 570 Masehi atau 12 Rabiul Awal. Kemudian pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad telah kehilangan kedua orang tuanya. Nah, setelah Nabi Muhammad meninggal, Nabi diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib meninggal karena retan dan tanggung jawab selanjutnya beralih kepada pamannya Nabi yaitu Abu Thalib. Paman Nabi ini sangat disegani dan juga dihormati di kalangan Quraisy dan penduduk Mekah secara keseluruhan, tetapi dia miskin. Dalam usia muda, Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing pamannya dan juga kambing penduduk Mekah. Pada melalui kegiatan mengembala ini, Nabi menemukan tempat untuk berpikir dan juga merenung. Kegiatan ini membuatnya jauh dari segala nafsu duniawi, sehingga ia terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak namanya. Oleh karena itu, sejak muda Nabi sudah dijuluki Al-Amin atau orang yang terpercaya. Kemudian pada usia beranjak 12 tahun, Nabi Muhammad melakukan perjalanan usaha untuk pertama kali dalam kafilah dagang ke Syria. Kafilah ini dipimpin oleh Abu Thalib atau pamannya sendiri. Dalam perjalanan ke Bushra, sebelah selatan Syria, ia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Kemudian ketika Nabi berusia 25 tahun, ia berangkat ke Syria membawa barang dagangan seorang saudagar wanita kaya raya yang telah lama menjanda yaitu Khadijah. Dalam perdagangan ini Nabi Muhammad memperoleh laba yang sangat besar. Kemudian Khadijah melamar Nabi. Ketika itu Nabi berusia 25 tahun dan juga Khadijah berusia 40 tahun. Khadijah adalah wanita pertama yang masuk Islam dan banyak membantu Nabi dalam memperjuangkan agama Islam. Perkawinan Nabi dengan Khadijah itu dikaruniai 6 anak, yaitu 2 putra dan juga 4 orang putri yang bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. 2 putranya meninggal saat waktu kecil. Nabi Muhammad tidak menikah lagi sampai Khadijah meninggal ketika Nabi berusia 50 tahun. Kemudian ada yang namanya masa kerasulan. Pada usia 35 tahun sebelum kenabian, ada suatu peristiwa yaitu Mekah dilanda banjir besar sehingga meluap ke Baitul Haram yang dapat meruntuhkan Ka'bah. Nah, dengan peristiwa ini orang-orang Quraisy itu sepakat untuk memperbaiki Ka'bah dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Perselisihan ini berlangsung selama 5 hari tanpa adanya keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar kepada siapa saja yang pertama kali melewati pintu masjid, itulah yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semuanya sepakat. Kemudian Allah menghendaki ternyata yang pertama kali masuk masjid adalah Rasulullah SAW, dan maka yang berhak adalah Rasulullah. Kemudian orang-orang Quraisy itu berkumpul dan meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah meminta sehelai selendang dan pemuka-pemuka kabilah supaya memegang ujung-ujung selendang lalu mengangkatnya bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semuanya. Mereka pada berbisik dan menyuluki Nabi Muhammad SAW sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Kemudian pada saat Nabi berusia hampir 40 tahun, kesukaannya adalah mengasingkan diri dengan berbekal roti dan pergi ke Gua Hira di Jabal Nur. Rasulullah di Gua Hira beribadah dan memikirkan keagungan alam. Pada usia genap 40 tahun, Nabi diangkat menjadi Rasul.
Beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hira dengan perantara malaikat Jibril, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Ketika Nabi berada di Gua Hira, datang malaikat Jibril dan memeluk Nabi sambil berkata, "Bacalah." Maka Nabi menjawab, "Aku tidak dapat membaca." Lantas malaikat memegangi dan merangkul Nabi hingga sesak, kemudian melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Jawab Nabi, "Aku tidak bisa membaca." Lantas malaikat memegangi dan merangkulnya lagi sampai ketiga kalinya, sampai Nabi merasa sesak kemudian melepaskannya. Lalu Nabi bersedia mengikutinya. Nah, kemudian kita sampai di pembahasan yang ketiga, yaitu dakwah Nabi pada fase Mekah. Nah, objek dakwah Rasulullah pada awal kenabian ini adalah masyarakat Arab atau masyarakat jahiliyah yang masih berada dalam kebodohan. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dari ajaran agama tauhid yang telah diajarkan oleh Rasul terdahulu, seperti Nabi Adam alaihissalam. Mereka umumnya beragama wasani atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan di Ka'bah. Selain itu, ada pula masyarakat Arab yang menyembah malaikat dan bintang yang dilakukan kaum Sabi'in. Dakwah yang dilaksanakan di Mekah ini memiliki penekanan yang berbeda dari dakwah yang dilaksanakan di Madinah, karena kondisi dan situasi yang memang berbeda di antara keduanya. Sebagai masyarakat yang terkenal dengan paganisme, karena mereka ini menyembah berhala, masyarakat Mekah punya kesetiaan terhadap para leluhurnya dengan taklid, a'ma, terutama pada penyembahan terhadap berhala. Sehingga dakwah pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah dalam bidang tauhid atau keyakinan. Nah, dakwah pada fase Mekah ini lebih difokuskan kepada keesaan Tuhan karena kondisi masyarakat yang belum bertauhid, sehingga Rasulullah merasa perlu untuk membina dan meyakinkan bangsa Arab terutama di Mekah pada saat itu. Adapun dakwah Nabi Muhammad di Mekah ini dapat dibagi dalam beberapa bidang. Yang pertama, dakwah dalam bidang ketuhanan. Sebagaimana yang saya uraikan tadi, bahwa dakwah di Mekah ini lebih ditekankan dalam bidang ketauhidan. Hal ini berangkat dari keprihatinan Rasulullah tentang keberagaman bangsa Arab, terutama penduduk Mekah yang masih musyrik pada saat itu. Maka kepercayaan masyarakat Mekah akan dikembalikan kepada keyakinan terhadap keesaan Tuhan atau ketauhidan, sehingga patung-patung berhala yang tersebar di Mekah akan dihilangkan sebagai bentuk penyembahan masyarakat Mekah. Kemudian yang kedua yaitu dakwah dalam bidang pembinaan. Dakwah ini dibagi menjadi dua, yaitu dakwah sirriyah atau dakwah yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa dakwah secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Ia menyebutkan bila para sahabat hendak melakukan sholat, mereka pergi ke celah-celah bukit dan menyembunyikan sholat mereka dari penglihatan kaumnya. Sehingga saat bin Abi Waqqas bersama para sahabat Rasulullah lainnya sedang melakukan sholat di salah satu celah bukit-bukit Mekah, tiba-tiba sekelompok musyrikin melihat mereka, maka mereka mencela apa yang dilakukan para sahabat. Rasulullah menyampaikan Islam kepada orang-orang yang paling dekat dengan beliau terlebih dahulu, seperti anggota keluarganya dan sahabat-sahabat karib beliau. Kemudian ada dakwah secara terang-terangan. Nah, setelah selama kurang lebih 3 tahun Rasulullah berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, maka tibalah berdakwah secara terang-terangan yang dimulai setelah turunnya Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 214 yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Adapun langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setelah turun ayat ini adalah mengundang Bani Hashim, beberapa orang dari Bani Al-Muthalib bin Abdi Manaf, dan jumlahnya 43 orang, kemudian menemui Rasulullah. Semua keluarga menentang, termasuk pamannya Abu Lahab, kecuali Abu Thalib yang langsung menyatakan akan melindungi semua kegiatan dakwah yang dilaksanakan Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah bangkit dan langsung menyerang kebodohan dan syirik, serta menyampaikan tentang kedudukan berhala dan hakikatnya yang tidak memiliki nilai.
Lalu Rasulullah juga menyampaikan kebenaran secara terang-terangan dan menentang tindakan orang-orang Quraisy yang tetap pada ketuhanan mereka dengan menyembah berhala serta memperlakukan umat Islam dengan semena-mena. Dakwah ini secara terang-terangan ini memperoleh tantangan keras dari suku Quraisy. Nah, pembahasan yang keempat yaitu fase Madinah. Yang pertama yaitu hijrah ke Yathrib. Setelah menerima perintah hijrah dari Allah SWT, Rasulullah bertemu dengan sahabatnya Abu Bakar untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk perjalanan Nabi. Nabi pun bertemu dengan Ali dan memintanya untuk tidur di kamarnya untuk menipu musuh yang ingin membunuhnya. Malam itu Nabi ditemani oleh Abu Bakar dalam perjalanan ke Yathrib. Keduanya berhenti di Gua Sur, sebelah selatan Mekah untuk menghindari pengejaran dari kaum kafir Quraisy. Mereka bersembunyi selama 3 malam dan putra Abu Bakar, Abdullah, Aisyah, dan Asma dan pelayan mereka Amir bin Fuhairah mengirimi mereka makanan setiap malam dan menyampaikan berita tentang orang-orang Mekah yang bergosip tentang hal itu. Pada malam ketiga, mereka keluar dari persembunyian dan melanjutkan perjalanan ke Yathrib. Kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar akhirnya sampai di Quba. Setelah sampai di Quba, sebuah desa sekitar 10 km dari Yathrib, Nabi beristirahat selama beberapa hari. Ia tinggal di rumah Kalsum bin Hindun. Di halaman rumah ini, Nabi membangun sebuah masjid yang ia bangun sendiri dan dikenal sebagai Masjid Quba. Nah, tidak lama kemudian, Ali segera bergabung dengan Nabi dan setelah mengatur semua urusan di Mekah, sementara orang-orang Yathrib menunggu kedatangannya. Akhirnya, apa yang mereka tunggu-tunggu tiba dan disambut dengan gembira pada hari Jumat 12 Rabiul Awal, 13 Kenabian atau 24 September 622 Masehi. Nabi meninggalkan Quba di tengah perjalanan di desa Bani Salim. Nabi melaksanakan sholat Jumat pertama dalam sejarah Islam. Sementara itu, orang-orang Yathrib yang telah lama menunggu kedatangan Nabi, begitu Rasulullah sampai di kota Yathrib, beliau melepaskan tali kekang unta dan melepaskannya sesuka hati. Unta tersebut berhenti di sebuah kebun sawit milik 2 anak yatim piatu bernama Sahal dan Suhail yang diasuh oleh Abu Ayyub. Kebun itu dijual dan sebuah masjid dibangun di atas perintah Nabi. Sejak saat itu nama kota Yathrib diubah menjadi Madinatun Nabi. Namun dalam kehidupan sehari-hari sering disebut Madinah. Kemudian ada yang terjadi yaitu permusuhan kafir Quraisy kepada Nabi. Maka tidak heran jika terjadi perang antara muslim kafir dan puluhan pertempuran selama 8 tahun. Yang paling penting adalah yang pertama Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan 2 Hijriyah di dekat sumur Badar. Motif utamanya adalah untuk memenuhi tekad orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Nabi yang berhasil melarikan diri ke Madinah dan menghukum orang-orang yang melindunginya. Kemudian ada Perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriyah. Alasannya adalah bahwa kekalahan Quraisy di Perang Badar merupakan pukulan telak. Mereka bersumpah akan membalas dendam. Untuk tujuan ini, Abu Sufyan mengerahkan 3.000 tentara. Kemudian ada Perang Azhab yang terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriyah. Di pihak musuh dibentuk kekuatan bersatu dari kaum Quraisy, kaum Yahudi yang mengungsi ke Khaybar, dan beberapa suku Arab lainnya. Kemudian ada perjanjian Hudaybiyah. Ini terjadi di tahun 6 Hijriyah ketika ibadah haji disyariatkan. Nabi membawa 1.000 kaum muslimin ke Mekah bukan untuk berperang tetapi untuk melakukan ibadah umroh. Oleh karena itu, mereka mengenakan pakaian ihram tanpa membawa senjata. Sebelum capai Mekah, mereka berkemah di Hudaybiyah beberapa kilometer dari Mekah. Kemudian ada masa gencatan senjata. Setahun kemudian, ziarah berlangsung sesuai rencana. Banyak orang Quraisy yang masuk Islam setelah melihat kemajuan komunitas muslim di Madinah. Waktu gencatan senjata telah memberi Nabi kesempatan, salah satunya mengirim utusan dan surat kepada kepala negara dan pemerintahan di berbagai negara yang ada saat itu. Kemudian ada penaklukan kota Mekah. Pada tahun 8 Hijriah, mereka membantu sekutu Bani Bakr yang berperang dengan Bani Huza'ah, sekutu kaum muslim. Nabi menegur Abu Sufyan karena membantu Abu Bakar.
Abu Sufyan menjawab bahwa mereka telah membatalkan kontrak Hudaybiyah karena mereka secara sepihak membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi pergi ke Mekah dengan 1.000 tentara untuk memerangi mereka. Kemudian ada permusuhan Yahudi kepada Nabi. Permusuhan orang Arab lainnya kepada Nabi. Meski Mekah telah dikalahkan, masih ada 2 suku Arab yang menentang Nabi, yaitu Bani Thaqif di Taif dan Bani Hawazim di antara Taif dan Mekah. Adapun strategi dakwah Nabi Muhammad pada masyarakat Madinah, yang pertama membangun masyarakat Islam. Untuk membangun masyarakat baru, Nabi meletakkan dasar-dasar kehidupan komunitas di kalangan internal Muslim. Pertama, pembangunan masjid. Kemudian ia membangun sebuah masjid yang disebut Baitullah. Kemudian yang kedua yaitu mengadakan perjanjian dengan non-muslim atau konstitusi Madinah. Penduduk Madinah pada awal kedatangan Nabi terdiri dari 3 kelompok, yaitu Arab Muslim, Arab non-muslim, dan Yahudi. Untuk menyelaraskan hubungan antara 3 kelompok ini, Nabi menyepakati sebuah undang-undang yang disebut Konstitusi Madinah. Kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan dakwah Rasulullah SAW. Tujuan dakwah Rasulullah di periode Mekah yaitu yang pertama, agar masyarakat Arab meninggalkan kejahiliannya di bidang agama, moral, dan juga hukum. Yang kedua, meyakini kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam yang disampaikannya. Yang ketiga, mengamalkan seluruh ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, tujuan dakwah Rasulullah SAW di periode Madinah. Yang pertama, mendirikan rumah ibadah. Yang kedua, menciptakan persaudaraan baru. Yang ketiga, perjanjian dengan masyarakat non-muslim Madinah. Lalu yang keempat, membangun peranata sosial dan pemerintahan. Mungkin cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini, dan tunggu di video-video selanjutnya di channel kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.